Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi di channel kita, sawit dari nol. Kali ini kita update perkembangan sawit kita, yaitu PPKS 239 ini teman-teman. Ini yang waktu di awal tanam udah kita selalu update, mulai dari pertama tanam hingga sekarang usianya 14 bulanan ini teman-teman. Ini sawit PPKS 239 ini yang kita tanam di lahan berbukit dengan jarak tanam 9 kali 9 ini teman-teman. Ini juga ada sebagian atau sekitar 20-an pokok atau 30-an pokok ini PPKS Simalungun teman-teman. Intinya sudah kita gabung di sini dan kita akan update perkembangan dan berbagi pengalaman, berbagi cara perawatan serta trik lah dalam perawatan kelapa sawit kita ini teman-teman. Ini luar biasa perkembangannya teman-teman. Memang di lahan berbukit ini ya kendalanya memang banyak kalau teman-teman kurang perawatan lah teman-teman, kurang berkunjung ke kebun. Di sini sawit kita ini usia 14 bulan ini cukup memuaskan teman-teman. Memang sempat terganggu karena kita tumpang sari dengan padi. Ini tahun keduanya teman-teman, tumpang sari dengan padi, tapi setelah di tahun keduanya ini perkembangannya luar biasa teman-teman. Hijau-hijau daunnya dan bonggolnya juga lumayan ini teman-teman. Dan kita berbagi pengalaman mengenai pembesaran bonggolnya serta pertumbuhan daunnya yang hijau-hijau ini teman-teman. Ini uh, sistem dari awal tanamnya ini memang kita melakukan pemupukannya ini semampu kita ya teman-teman, tidak sesuai standar dan rata-rata di bawah standar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih bonggolnya nih. Cukup memuaskan teman-teman. Biarpun kita pemupukan di bawah standar, yang penting dari perawatannya luar biasa nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat bonggolnya ini. Sudah besar-besar nih teman-teman. Ini ya bisa dikatakan pemupukannya standar atau di bawah standar ini. Jauh di bawah standar nih teman-teman. Karena memang kita tidak terlalu mampu lah kalau kita mengikuti standar, karena kita ya petani sawit pemula dari nol berjuang. Memang belum ada yang panen dari sawit kita karena kita memang baru pertama ini menanam sawit di tahun 2023 teman-teman. Tahun lalu di kisaran bulan September teman-teman. Ini PPKS 239 kita nih hijau-hijau teman-teman. Sepertinya ini Simalungun ini yang bagian atas nih teman-teman, pelepah pendek ini. Ini luar biasa nih teman-teman. Sawit kita ini. Kuncinya yang pertama mungkin ya pemupukan kita rutin teman-teman. Yang untuk bonggolnya ini memang kita sempat kemarin berikan pupuk fosfat atau TSP teman-teman. Kita kemarin menggunakan TSP yang dosisnya ya tidak banyak juga, sekitaran 3 on nih teman-teman. Ini akan mempengaruhi bonggol kelapa sawit kita teman-teman. Karena memang untuk pupuk TSP ini dosisnya biarpun sedikit ya mempengaruhi sekali, karena pupuk TSP ini membuat perakarannya menyebar teman-teman. Jadi untuk perakarannya memang bagus di pupuk TSP ini teman-teman. Dan mempengaruhi juga kalau memang sudah perakarannya bagus, otomatis daun dan bonggolnya juga pasti akan besar dan hijau teman-teman. Karena memang kalau sudah perakarannya menyerap makanan yang luas, ini akan mempengaruhi tumbuhannya menjadi lebih subur teman-teman. Ini memang kemarin di musim kemarau sempat kita tahan pemupukannya menunggu musim hujan, tapi sekarang sudah mulai hijau-hijau kembali nih teman-teman. Bisa dilihat perkembangannya cukup memuaskan, biarpun ya kita ini melakukan pemupukannya seadanya ini teman-teman. Selanjutnya memang pupuk urea juga mempengaruhi. Mulai dari tanam kita memang kebanyakan ini menggunakan pupuk urea teman-teman. Karena memang ya kalau menggunakan pupuk eh,
NPK juga lumayan teman-teman. Kita menggunakan pupuk urea ya dengan dosis ya di bawah standar. Rata-rata kita di bawah standar nih, 3 onan, 4 onan, dan terakhir kita menggunakan setengah kilo teman-teman. Tapi ya bisa dilihat teman-teman perkembangannya. Cukup memuaskan ini. Ini usia 14 bulan menurut saya, selama saya melihat kebun-kebun kawan ini yang di sekitaran ini luar biasa perkembangannya teman-teman. Karena di lahan berbukit juga sangat sulit buat kita merawat sawit perkembangannya bisa subur seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat bonggolnya luar biasa nih teman-teman. Dan juga kita lakukan ya terasan, bisa dilihat tiap pokoknya kita lakukan terasan sedikit karena memang lahan berbukit seperti ini kalau tidak kita lakukan terasan ya cukup kurang performanya teman-teman. Ini bisa dilihat nih bonggolnya nih. Ini topi saya letak di samping pokoknya lumayan ini. Lebih besar dari topi saya nih teman-teman. Yang pasti lebih besar dari kepala ini teman-teman. Untuk bonggolnya ini. Biarpun di lahan berbukit ya perkembangannya luar biasa teman-teman. Ini sudah ada keluar dompet ya teman-teman, sudah mengeluarkan dompet rata-rata memang kisaran 20-30% memang sudah keluar dompet di usia 14 bulan. PPKS 239 ini dan Simalungun ini sudah mengeluarkan dompet teman-teman. Bisa dilihat daunnya nih hijau-hijau, hijau pekat ini teman-teman. Ini ya sangat puas lah saya dengan perkembangan sawit ini teman-teman. Biarpun kita pupuk seadanya ya memang dengan performa seperti ini cukup memuaskan teman-teman. Saya ini ya berkunjung ini sangat sering ya ke kebun teman-teman, karena memang sawit ini kalau jarang kita kunjungi juga akan tidak tahu kita permasalahan-permasalahan yang ada di kebun ya teman-teman. Jadi ya luar biasa ini, lihat perkembangannya nih, bonggolnya nih teman-teman. Selanjutnya memang kita ya ada menggunakan pupuk NPK, tapi NPK subsidi teman-teman. Jadi ya semampu kita aja lah, apa yang kita bisa pupuk ya pupuk. Ini bisa dilihat teman-teman, bonggolnya nih teman-teman. Ini dengan perbandingannya dengan topi saya ini sudah besar daripada topi, berarti besar dari kepala ini teman-teman. Untuk bonggolnya sangat memuaskan teman-teman. Memang kalau saya sebagai petani pemula belajar dari nol ya cukup puas dengan performa sawit saya nih teman-teman. Biarpun di lahan berbukit kita sama-sama belajar dari awal, tapi cukup memuaskan ini teman-teman. Kita juga menggunakan pupuk yang seadanya dengan lokasi ya memang perawatan kita di piringan ini tetap terjaga nih teman-teman. Ini juga mempengaruhi, jadi untuk makanan atau nutrisi di sawit ini tidak terganggu oleh gulma-gulma yang mengganggu teman-teman. Ini memang fokus ke batang sawitnya kalau kita melakukan pemupukan teman-teman. Luar biasa nih bonggolnya, besar-besar teman-teman. Jadi memang itulah yang dapat kita bagikan buat teman-teman, mulai dari pemupukan, mulai dari perawatan piringan serta terasan seperti ini teman-teman. Itu sangat mempengaruhi perkembangan sawit kita teman-teman. Jikalau teman-teman memang sama-sama pemula seperti kita, ya bolehlah meniru atau mengadopsi cara kita nih teman-teman dalam perkembangan kelapa sawit kita teman-teman. Memang kita ini tidak bermaksud menggurui, tapi teman-teman juga banyak yang sudah senior dalam berkebun sawit ya. Bisalah berbagi pengalaman buat kita, komen di bawah maupun memberikan saran masukan, karena saya juga baru belajar ini teman-teman dalam berkebun sawit di baru setahunan lebih ini teman-teman. Jadi saya mohon masukannya buat teman-teman dan kita bisa support channel ini biar saya bisa update terus perkembangan sawit kita ini sampai panen ini nanti teman-teman. Di masa panen juga saya akan update terus perkembangan sawit ini teman-teman. Semoga di tahun 2025 tahun depan boleh bisa panen perdana nih sawit ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini dari awal.
Salam petani sawit dari nol, teman-teman.